Saya emang nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana gitu. Asik. Intinya ada di sini ya. Artinya ketika saya dicari-cari berarti kan mereka merindukan komentar-komentar saya gitu. Clifford akan selalu berada di bayang-bayang Sintayong. Clifford di bayang-bayang Sintayong. Betul. Kenapa? Karena Sintayong ini sebenarnya mengakhiri masa jabatannya husnul khotimah. Sepak bola kita levelnya belum nyampe dunia. Tapi bahkan saya sempat didoxing loh, gitu kan habis-habisan. Iya, itu ya, viral banget itu. Sehari bisa 3.000 WhatsApp, 3.000 telepon. Akhirnya ganti nomor? Enggak, saya enggak ganti nomor. Kalau Tommy Welly ganti nomor. Ya. Kalau ada yang bisa membuktikan saya ikut dalam pertemuan itu, dan kalau memang pertemuan itu ada, 1 tahun saya inapkan gratis di Hotel Mandarin pakai duit saya. Jadi Bang Roy, ini kita mau menghadirkan sosok yang dicari-cari netizen selama ini, Bang Roy. Ya, siapa dia ya? Siapa dia? Dan kita hadirkan spesial di Sikat Tipis. Ya, Kita sambut ya. Akmal Marhali. Wih, Bang Akmal, kabar Bang? Baik. Ini jenderal yang hilang ini. Jenderal yang hilang. Jenderal yang hilang. Mana ya? Kita ngeliat di ini dia nih. Kudeta senyap, hilangnya 3 jenderal. Di depan ada Arya Sinulinga, di kirinya Ada Bung Towel. Sebelahnya ada Akmal Marhali. Bintang 4, Bang. Bintang 7 saya. Dia jenderal bintang apa? Bintang 3 nih, legend apa? Jenderal penuh ini. Bintang 7 pusing ya. Gokil. Gokil. Di sebelahnya siapa? Sebelahnya ada Arya Sinulinga. Oke, ini bintang berapa nih? Bintang 4. Oke, ini panglimanya kayaknya ini. Arya Sinulinga bintang 5. Oh, bintang 5 dia. Akmalnya Ya. bintang 4. Sebelahnya Towel bintang 3. Oh, di bawah Bang Di Akmal. bawah. Kalau kata di judul ini kudeta senyap, hilangnya 3 jenderal. Emang beneran hilang, Bang Akmal? Enggak sih. Saya emang nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana gitu. Asik. Intinya ada di sini ya. Artinya ketika saya dicari-cari berarti kan mereka merindukan komentar-komentar saya gitu kan. Ya, Hikmahnya di situ. Artinya memang hanya komentar Akmal yang ditunggu oleh para netizen kita ya, terkait dengan kiprah PSSI lah, timnas lah gitu. Tapi memang benar, ketika Sintayong nggak ada, jadi sepi, nggak komentar lagi Bang Akmal. Wah itu nggak benar juga, orang saya setiap saat di Instagram saya ada gitu, acara-acara di sejumlah media juga ada gitu. Cuma kudeta aja kawan-kawan itu. Gitu. Oke. Tapi kerasnya kok berkurang, Akmal? Lah kan kalau bicara keras tidak keras kan tergantung persepsi gitu kan. Ya kan? Kita tidak kemudian orang yang bicara keras, apakah kerasnya itu ada maknanya atau tidak kan kadang-kadang ada orang yang keras saja gitu kan. Tapi isinya nggak ada gitu kan. Nah, kan kita biasa untuk menyampaikan satu hal dengan dengan cara-cara yang baik gitu kan. Apabila kita menyampaikan pendapat gitu dengan cara-cara yang bijaksana kan gitu kan. Bijaksana dan bijaksono gitu. Ya. Masalah sekarang misalnya kok dianggap era Sintayong sepi sekarang ramai sekarang sepi. Itu kan juga tergantung media juga gitu kan. Yang barangkali media punya pilihan-pilihan dalam memberitakan atau mengangkat tema-tema yang diperbincangkan kan. Tidak semua sepak bola, masalah Indonesia kan bukan cuma sepak bola, apalagi kemarin lagi ramai kerusuhan ya kan, lagi ramai resapel kabinet gitu, ya ketutup gitu. Mungkin kan gitu. Tapi sebenarnya ngekritik Patrick Kluivert juga, Gerard Vandenberg juga dikritik juga sebenarnya. Jadi kritik itu setengah dari penyelesaian masalah, setengah lagi kerja keras gitu kan, dan itu yang harus kita ingat sama-sama. Jadi jangan pernah berhenti mengkritik itu. Kalau sekarang misalnya Tuhan aja mau dikritik loh gitu. Sholat tadi bijak terus ya, Bro ya. Sholat istisqa itu bagian demonstrasi manusia atau makhluk hidup kepada Tuhan. Allahumma ghithna gitu kan. Jadi kalau manusia nggak mau dikritik, ya mereka bisa melebihi Tuhan kan seperti itu. Kalau misalnya netizennya bilang, iya, tapi kok kritik ke Sintayongnya lebih banyak, Patrick Kluivert kok dikit. Mungkin masalah rentang waktu. Sintayong kan 5 tahun. Ya kan, berakumulasi terus dari awal sampai akhir karirnya. Semua orang membicarakan Sintayong. Patrick Kluivert kan baru seumur jagung gitu kan. Jadi pastinya ke depan ketika hasilnya tidak begitu maksimal, makin seperti bola salju, semakin tinggi pasti tekanan. Tapi yang pasti Kluivert akan selalu berada di bayang-bayang Sintayong. Kluivert di bayang-bayang Sintayong? Betul. Kenapa? Karena Sintayong ini sebenarnya mengakhiri masa jabatannya husnul khotimah. Wih, menang 2-0 dari Arab Saudi, dan itu akan jadi perbandingan terhadap setiap
kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Kluivert, apalagi hasil pertandingan. Di putaran keempat Arab Saudi ada juga lagi. Betul. Nah, itu yang akan menjadi pertaruhan. Sintayong sekali imbang lawan Arab Saudi, sekali menang lawan Arab Saudi gitu. Artinya Sintayong sekali menang, sekali imbang. Artinya Patrick Kluivert harus bisa setidaknya menang juga melawan Arab Saudi. Sintayong imbang lawan Australia, Kluivert Betul, Kalah. Kluivert kalah, telak lawan. Itu pun akan jadi perbandingan. Tapi sekarang gini, kalau bicara Sintayong gitu kan, dia 63 pertandingan, 27 kali menang, kemudian 15 kali imbang dan 21 kali kalah. Totalnya rata-ratanya adalah 49,3%. Gitu kan. 49,3%. 3%. Persentase kemenangan yang diraih oleh Sintayong. Kalau bicara misalnya overall, misal sekarang kan round 4 kita ketemu tim Timur Tengah. Sintayong dari 12 laga melawan tim Timur Tengah hanya 2 kali menang. Pertama lawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia yang meloloskan kita. Kemudian yang kedua lawan Arab Saudi. Selebihnya 2 kali imbang, 3 kali imbang lawan Arab Saudi, imbang lawan Bahrain. Kemudian imbang lawan Palestina di laga uji coba. Selebihnya kalah, apalagi dengan Irak gitu kan. Artinya Timur Tengah masih menjadi momok buat sepak bola kita. Dan yang paling penting yang harus kita ingat saat ini adalah bahwa sejatinya sepak bola kita levelnya belum nyampe dunia, tapi di upgrade atau dengan cara dikarbit gitu kan. Di upgrade lewat jalur aja dikarbit kan, ya. dikarbit untuk bisa lolos ke Piala Dunia dan ada kesempatan gitu kan. Ketika ada kesempatan ya harus kita ambil. Cuma kita juga harus realistis. Sepak bola kita belum sampai level dunia gitu. Artinya ekspektasi kita juga jangan berlebih terhadap tim nasional kita gitu. Ini ekspektasi karena Patrick Kluivert yang jadi pelatih atau karena ST sudah dipecat? Ya, yang pasti nama STY akan selalu ada di bayang-bayang ada di hati pecinta sepak bola Indonesia. Kemarin terakhir saya nonton kualifikasi Piala Asia U23 saja, setelah pertandingan orang meneriakan Yelya Sintayong. Kerinduan terhadap Sintayong itu sangat tinggi. Jadi tapi kalau menang sih enggak sih. Betul. Kayaknya. Nah, itu dia ketika Sintayong waktu itu menang 2-0 lawan Arab Saudi, itu kan momentum. Tiba-tiba dia dipecat. Artinya gini, kalau cerita saya, lagi sayang-sayangnya dipisahkan. Jadi sakitnya itu di sini. Untuk fans-fans setia. Tapi kalau untuk Abang Merhali itu sakit nggak? Buat saya sih keluar masuk pelatih itu biasa gitu di sepak bola. Pelatih-pelatih besar juga tidak luput dari pemecatan gitu. Bahkan Roberto Mancini di Arab Saudi yang luar biasa sekali ketika menangani Italia dipecat juga sama Arab Saudi gitu. Diimbangi Indonesia itu. Betul. Gara-gara Sintayong itu. Betul. Karena kemudian juga misalnya Graham Arnold Australia dipecat juga tuh gitu kan. Artinya jadi melatih Australia Arab Saudi ya. Betul. Atau Erik ten Hag lah. Iya kan dipecat juga gitu kan. Dari MU dipecat, Leverkusen dipecat juga. Artinya sepak bola resultan saat ini memang mengedepankan hasil dan itu konsekuensi yang sekarang harus diterima oleh Patrick Kluivert. Sekali gagal maka siap-siap untuk mendapatkan kritikan dari penggemar sepak bola. Bukan siap-siap dipecat. Ya harus siap juga gitu kan. Kan kita nggak tahu kan umur, jodoh, rezeki dan nasib kita atau tim nasional kita gitu. Ada 4 hal yang tidak bisa kita prediksi kan. Bang, ini saya mewakili netizen Indonesia. Asik. Ini warganet di berdua. Ada di komentar-komentar nih. Tadi ada 3 jenderal tadi ya, yang mengkritik kok sekarang jadi diam gitu. Tuduhannya kan begitu kan. Ada yang bilang gini, Bang. Ini janjian kontraknya habis katanya. Jadi ada orang-orang oknum-oknum yang dituduh memang menyiapkan orang-orang di balik ini untuk menyudutkan Sintayong terus. Nah itu benar nggak tuh Bang? Dulu ada ketika eranya Sintayong ada gitu. Nggak Sintayong nggak cuan. Nggak Sintayong nggak cuan. Sekarang nggak Kluivert nggak duit gitu kan. Jadi ya serba salah gitu kan. Ketika kita mengkritisi ada saja orang yang berbeda pendapat. Tapi menurut saya perbedaan pendapat itu biasa saja gitu kan. Buat saya itu bagian dari demokratisasi olahraga lah sepak bola kita gitu kan. Bahkan saya sempat didoxing loh gitu kan habis-habisan. Viral banget itu. Sehari bisa 3.000 WhatsApp, 3.000 telepon. Akhirnya ganti nomor? Enggak, saya enggak ganti nomor. Kalau Tommy Welly ganti nomor. Bang Arya Sinulinga ganti nomor. Kalau saya enggak. Sampai kemudian mau lebaran, ternyata nomor saya dipakai jaminan pinjol-pinjol itu. Astaga.
Banyak yang nelponin Oh gitu. iya, kata kawan-kawan kenapa nggak lapor? Ya biasa lah, kayak seperti ini gitu, perbedaan pendapat. Saya sih selalu merespon orang-orang yang mungkin berbeda pendapat kalau kemudian disampaikan dengan cara-cara yang baik. benar, Bi-ihsan ya, lah, bahasa agamanya Berarti bi-ihsan. Kalau kemudian biasanya caci maki dan sebagainya, buat saya itu bagian dari mengikis dosa saya aja. Gitu. Berarti Bang Akmal sama sekali nggak ada yang membayar apa segala macam untuk mengkritik itu ya? Bahkan waktu kemarin pernah ramai dibilang saya ada pertemuan dengan Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Hotel Mandarin gitu kan. Iya, viral tuh, Sampai viral. ramai sampai nyampe sekarang saya bilang kalau ada yang bisa membuktikan saya ikut dalam pertemuan itu dan kalau memang pertemuan itu ada 1 tahun saya inapkan gratis di Hotel Mandarin pakai duit saya. Gitu. Kira-kira uangnya emang udah cukup untuk 1 tahun nginapkan orang di Mandarin? Insya Allah cukup gitu. Cukup, Kalau ya. kita ada di garis kebenaran, saya pikir kita harus berani untuk menghadapi resiko-resiko Resiko yang terbesar. Jadi kalau kata bahasa ini bahasa sastranya Arab, kulil haqqo walau kana murran gitu. Katakan yang benar walaupun pahit kenyataannya. Ya. Berarti banyak duit Bapak ini. Bang, tadi kan ini Bang ya, saya boleh kan nanya apa? Iya. Boleh ya Bang? Bebas ini nanya nih. Tadi Emang kita pertanyaannya undang untuk di sidang. Di sidang. Tadi kan gitu ya, dituduhnya Bang Akmal nih, ternyata itu terbantahkan. Iya. Kalau saya boleh balik, kalau yang menyalah-nyalahkan orang yang menyudutkan Sinteyong, apakah ada dugaan potensi justru itu yang dikelola? Ya dunia sekarang tidak lepas dari itu ya. Sekarang kan ada Jadi ada akun-akun medsos Iya, yang ada memang memuji-muji Sinteyong, memang bukan cuma di ada dunia. potensi nggak sih gitu? Ada aja potensi itu. Karena apa? Karena kan sekarang dunia kita banyak buzzer-buzzer, bukan cuma di politik, udah masuk ke olahraga juga gitu kan. Yang kemudian kita mengamplifikasi, mengclippers berita itu ada duitnya juga kan gitu. Iya. Kan. Jadi kalau saya bahkan orang-orang banyak yang menutup kolom komentarnya. Saya buka terus. Saya bilang saya bagi rezeki buat kawan-kawan yang mungkin ditugaskan untuk itu semua. Misalnya satu komentar sekian, satu komentar sekian itu kan kita berbagi rezeki gitu kan. Tapi sejauh ini saya tidak pernah tuh dapat apa-apa gitu. Bahkan kalau orang bilang saya dibayar PSSI, buktikan kalau saya ada pernah uang sepeser pun yang ditransfer PSSI ke saya ganti 10 kali lipat. Ya, tapi kan nggak mungkin langsung dari rekening PSSI, Pak. Ya nggak apa-apa, mau dari rekening PSSI, kalau bisa dibuktikan saya pernah dapat transfer silakan. Kecuali saya dapat transfer dari sikat tipis nih karena saya hadir di sini. Itu kan beda ya kan. Saya juga bingung gimana. Ini gimana sih hitung-hitungannya nih? Saya juga bingung. Tapi memang ini eranya post-truth menurut saya. Era post-truth itu kan ketika kebenaran didiamkan akan jadi kesalahan. Dan ketika kesalahan atau kekeliruan yang diamplifikasi bisa jadi kebenaran. Satu contoh, saya pernah disampaikan bahwa saya menerima uang 5 miliar dari bandar judi itu kan. Videonya adalah video di acara Mata Najwa. Padahal yang ngomong di situ saya sebenarnya sampingnya, cuma dipotong Najwa Shihab saja. Jadi seolah-olah saya dapat, dan kemudian saya main di di Senayan Plaza ketemu teman, itu pendidikan menengah ke atas lah, orang menengah ke atas hidupan. Artinya orang yang harus cerdas. Dia lu dapat duit dari ini 5 miliar, terus lu percaya gitu. Ya karena itu berita-berita yang diamplifikasi dan sebagainya, anonymous di dunia maya gitu kan. Saya pikir saya tuh gentleman, saya kalau bicara ya pakai nama saya gitu kan. Sehingga kemudian itu lebih menunjukkan karakter dan jati diri kita gitu. Kalau kemudian pakai nama Yudi ini sering pakai nama akun-akun bodong dia kan kalau komentar ya. Head speech. Tapi katanya ntar nggak boleh tuh, Bang Roy. Iya, karena satu orang satu akun. Saya setuju itu, dan saya pernah bicara dengan Cyberreskrim juga seperti itu. Misalnya orang-orang yang melakukan budaya doxing, saya pikir ini harus dihindari gitu. Bukan karena saya jadi korban, tapi nanti suatu saat ada orang yang diberlakukan seperti itu, ini kan sudah mengganggu privasi orang gitu kan. Dan saya pikir diancam anak saya gitu kan, istri saya mau dan sebagainya. Untungnya anak istri saya itu orangnya yang easy going aja gitu kan, karena dia udah terbiasa. Saya sejak 2010 kan sudah aktif mengkritisi sepak bola Indonesia, ancaman dan sebagainya udah biasa. Mereka di sekolah misalnya, bapak lu kenapa sih jadi korban bully, tapi dia mah nyantai-nyantai aja gitu kan. Tapi ini budaya yang nggak bagus di negara kita.
berbeda pendapat itu silahkan gitu kan. Yang penting saling menghormati dan menghargai perbedaan itu. Wih, super sekali. Saya berbeda pendapat misalnya dengan Pak Erick Thohir atau Pak Yudi atau dengan Toel saya pernah berbeda pendapat juga kan. Tapi kan kita tetap saling menghormati. Sama Arya Sinulinga saya juga sering berbeda pendapat. Tapi ketika perbedaan itu kemudian direspon secara positif kan akan jadi baik gitu. Nggak selamanya sama pendapat itu baik ya. Betul. Kadang-kala kita butuh sesuatu yang berbeda untuk lebih maju gitu. Iya, dan penting itu. Kayaknya kita nih ngomongin politik nih. Siap-siap nih jadi anggota dewan nih. Kita tetap ngomongin olahraga.